Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita yang Yesus berikan untuk kita, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk menjadi sinar itu, untuk menjadi terang dimanapun kita berada, baiklah kita mau belajar dari setiap karakter yang Yesus sudah teladani di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa itu sangat sulit, tetapi bila mana kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita, membimbing kita di suatu tempat yang penuh dengan kesukaan, dan disitulah kita akan mendapatkan suatu kedamaian. Walaupun kita di dalam tantangan kita, di dalam masalah kita, tetapi Tuhan selalu ada untuk kita. Pada saat ini saya kembali mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, pujian meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa. Amin. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 89 ayat 16. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Tidak ada yang lebih cenderung meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa daripada roh ucapan syukur dan pujian. Ya, jadi bila kita ingin sehat, bila jiwa kita ya dipenuhi dengan sukacita, maka kita harus mengucapkan syukur dan pujian kepada Tuhan saja setiap harinya. Ya, karena rasa syukur dan pujian itulah yang akan membawa kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Adalah tugas yang positif untuk menolak kemurungan, pikiran dan perasaan-perasaan yang tidak puas, sama baiknya dengan berdoa. Jika kita sedang menuju ke surga, bagaimana kita dapat berjalan seperti iring-iringan pelayat yang meraung dan mengeluh di sepanjang jalan ke rumah Bapa kita itu? Ya, jadi inilah bagaimana Tuhan mengundang masing-masing kita, ya, untuk kita sama-sama ya menyerahkan kehidupan kita semuanya kepada Tuhan. Di sini juga dikatakan pikiran kita, perasaan-perasaan kita, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dapat menuntun kita. Dia dapat memberikan kita yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dikatakan juga di sini, kita harus berdoa. Kita harus menolak akan kemurungan dan pikiran-pikiran yang negatif. Ya, di sini juga dikatakan pada saat kita ya berada di suatu tempat, baik itu di suatu tempat yang membuat diri kita, mungkin kita merasa kita tidak berguna, kita merasa mungkin kita tidak ya memberikan hal yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita buang jauh-jauh perasaan itu. Biarlah kita memberikan akan suasana surga di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi mengeluh, kita tidak lagi meraung pada saat kita berjalan menuju ke rumah Bapa itu. Biarlah kita selalu mempunyai ya suatu sukacita, selalu bersyukur, selalu menaikkan pujian dan berdoa hanya kepada Tuhan saja. Mereka yang mengaku sebagai orang-orang Kristen tetapi tidak senantiasa mengeluh, bahkan seolah-olah menganggap kebahagiaan dan kegembiraan itu dosa, tidaklah mempunyai agama yang sejati. Ya, jadi kita sebagai umat-umat Kristen, jangan kita pernah mengeluh. Jangan kita menganggap bahwa kebahagiaan dan kegembiraan itu dosa. Ya, itu tidaklah mempunyai agama yang sejati. Tapi bila kita mengaku sebagai umat-umat Tuhan yang beragama, biarlah kita selalu memancarkan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin dengan kita ya menebarkan senyuman kita. Ya, bagaimana kita
memberikan suatu hal yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Disitulah mereka akan tahu, disitulah mereka akan mengerti bagaimana kasih Tuhan itu senantiasa menaungi kehidupan kita. Mereka yang suka bersusah terhadap segala yang menyedihkan di dunia yang alami ini, yang suka memandang daun-daun kering daripada mengumpulkan bunga-bunga nan indah yang hidup, yang tidak melihat keindahan di puncak gunung-gunung yang besar dan di lembah-lembah yang ditutupi dengan rerumputan hijau, yang menutup panca indera mereka terhadap suara kegembiraan yang berbicara kepada mereka melalui alam. Jadi memang dunia ini penuh dengan dosa. Kita melihat bahwa pohon yang sangat indah itu akhirnya mereka juga menjatuhkan akan dedaunan yang sudah kuning dan kering. Itulah akibat dari dosa. Mungkin kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena setiap perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini, Tuhan ingin supaya kita belajar, supaya kita tahu bahwa inilah akibat dari dosa itu. Tetapi jangan kita bersedih dengan itu. Kita mempunyai suatu pengharapan bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menebus akan dosa kita. Tetapi kita juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mau bekerja sama dengan Tuhan sehingga di dalam situasi tersulit apapun yang kita hadapi, kita dapat lewati itu dengan tuntunan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan saja maka kita akan melewati situasi yang tersulit dalam kehidupan kita, dan di ujung jalan sana kita akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan yang selalu menuntun kita. Di sini dikatakan, biarlah dengan suka hati kita memandang akan ciptaan Tuhan yang begitu indah. Kita dapat mengumpulkan bunga-bunga nan indah yang hidup. Kita dapat melihat di puncak gunung-gunung yang besar. Kita akan merasakan bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Dan kita juga akan melihat lembah-lembah yang ditutupi dengan rerumputan hijau. Kita akan memandang itu di dalam kehidupan kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita pergi di alam terbuka. Disitulah kita dapat merasakan akan alam ciptaan Tuhan. Kita dapat bersyukur, berterima kasih. Di dunia yang penuh dengan dosa ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melihat akan alam ciptaan Tuhan itu. Dan di situ juga kita akan mendengarkan suara kegembiraan yang berbicara kepada kita melalui alam, yang merdu dan indah kepada telinga yang mendengar. Bila mana kita tidak merasakan itu, maka kita tidak berada di dalam Kristus. Mereka menutupi diri dengan kegelapan dan kekelaman, yang sebenarnya mereka dapat memperoleh terang. Bahkan matahari kebenaran yang terbit dalam hati mereka yang mengandung kesembuhan dalam pancaran sinarnya. Ini ditulis di dalam Seri Membina jilid 4 halaman 236. Jadi kita harus bersyukur dengan udara yang segar yang Tuhan masih berikan untuk kita. Kita masih boleh diberikan nafas kehidupan sehingga kita dapat beraktivitas. Tuhan juga memberikan sinar matahari kepada kita. Untuk orang yang jahat, untuk orang yang baik, Tuhan berikan itu. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak menyayangi satu dan yang lain tidak, tetapi semuanya Tuhan akan berikan kepada kita. Dia selalu menyertai kita walaupun kita sudah menyakitinya. Dia pasti akan selalu pelihara kita. Biarlah kita boleh menyadari itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita hari demi hari ini boleh menjadi berkat. Boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan, ini akan hidup bila mana kita dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mempelajari teori-teori yang sudah diberikan, bukan hanya mempelajari saja, bukan hanya teori saja yang kita dalami, tetapi bagaimana kita juga mempraktekkan itu semua di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ini balance atau seimbang. Dapat menjalankan semuanya dengan seimbang, dan disitulah kita merasakan bagaimana Tuhan selalu menyertai kita. Karena di dalam kehidupan yang seimbang itulah
Pada saat kita menyampaikan akan kasih Tuhan, disitulah kita mempunyai suatu hal yang luar biasa untuk kita sampaikan kepada setiap orang. Ya, mereka yang mengaku sebagai orang-orang Kristen tetapi senantiasa mengeluh, bahkan seolah-olah menganggap kebahagiaan dan kegembiraan itu dosa, tidaklah mempunyai agama yang sejati. Nah, jadi biarlah kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kita sebagai manusia, ya seringkali kita mengeluh. Ya, seringkali kita dalam kehidupan kita merasakan bahwa kehidupan kita ini ada sesuatu yang kurang dan lain sebagainya. Tapi biarlah itu kita buang jauh-jauh. Hal-hal itu kita buang jauh-jauh, karena itu datangnya dari si jahat, dan itu akan membuat kita terjerumus ke dalam dosa yang lainnya. Ya, biarlah kita mau selalu senantiasa bersyukur, berterima kasih hanya kepada Tuhan saja. Ya, biarlah setiap alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita boleh nikmati itu dengan rasa penuh sukacita. Ya, karena pujian meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, sehingga kehidupan kita ini ya dapat memancarkan akan kasih Kristus dimanapun kita berada. Ya, kita juga boleh menjaga kesehatan kita dengan setiap pola makan kita. Bagaimana kehidupan kita ini ya selalu memberikan yang terbaik. Ya, bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain, tetapi untuk Tuhan semuanya. Ya, kita juga tahu bersama pada saat Yesus berada di dunia ini, bagaimana Yesus juga ya selalu memancarkan akan kasih Bapaknya dimanapun dia berada. Ya, bagaimana Yesus juga memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya, karena dia tahu dia mempunyai suatu misi yang harus dia sampaikan kepada dunia ini. Sehingga dia harus mempunyai kehidupan yang sempurna. Ya, walaupun orang-orang di sekitar Yesus ada juga yang tidak senang dengan keberadaan Yesus, tapi Yesus tetap terus di dalam pendiriannya, di dalam komitmennya, dalam prinsip kebenarannya untuk menyampaikan akan kabar itu. Walaupun Yesus dianiaya, dia dicaci maki, tetapi Yesus tetap menjalankan akan perintah Bapaknya. Walaupun dia sampai mati di atas kayu salib, dia disitulah bagaimana pengorbanan yang Yesus berikan kepada kita. Tetapi tidak sampai di kayu salib. Pada saat Yesus dikuburkan dan dia bangkit, dia hidup kembali. Disitulah dia memberikan kuasa yang begitu luar biasa kepada setiap murid. Ya, untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Walaupun pada awalnya murid-murid ini mereka pada saat Yesus disalibkan, ya mereka terpencar. Ya, mereka berpikir bahwa Yesus akan membuat suatu kerajaan di dunia ini. Mereka sudah salah. Ya, tapi pada saat Yesus bangkit, disitulah Yesus memberikan kembali kekuatan kepada murid-muridnya. Disitulah murid-muridnya baru memahami misi sebenarnya dari Yesus datang ke dunia ini. Ya, sehingga mereka diberikan suatu kuasa untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Ya, walaupun murid-murid ini juga dianiaya, mereka juga dihina, tapi mereka tetap teguh di dalam prinsip kebenaran ini. Karena apa yang mereka sampaikan, inilah yang harus mereka bawakan kepada setiap orang. Walaupun mereka di dalam situasi sesulit apapun, mereka tetap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Karena mereka tahu upah mereka itu bukan di dunia ini, tetapi upah mereka yaitu di surga. Inilah satu pemahaman yang Yesus berikan kepada murid-murid. Ya, karena Yesus tidak pernah membedakan, baik itu orang yang pintar, orang yang bodoh, baik itu orang yang kaya dan miskin, orang yang punya kedudukan atau tidak. Ya, Yesus tidak pernah membanding-bandingkan. Dia melihat kita manusia ciptaannya ini sama. Ya, dan biarlah talenta karunia yang Yesus sudah berikan kepada masing-masing kita, biarlah kita dapat pertanggungjawabkan itu dalam kehidupan kita. Kita dapat memakai apa yang Tuhan percayakan kepada kita ini hanya untuk kepujian dan kemuliaan namanya.
Ya, dari hal kita bersyukur saja, disitulah kita merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan. Betapa pentingnya juga supaya kita selalu belajar dari Yesus yang mempunyai roh kerendahan hati. Biarlah itu dapat menjadi bagian kita dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi manusia yang sombong, sehingga kita tidak menjadi manusia yang tinggi hati. Tetapi kita mempunyai roh kerendahan hati untuk saling sama-sama merangkul satu dengan yang lain, untuk sama-sama menyampaikan akan kabar keselamatan ini kepada setiap orang, dari setiap tingkah laku kita, dari setiap apapun yang kita sudah pelajari. Biarlah itu kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita hidup di dunia yang tidak akan lama lagi. Biarlah kesempatan yang Yesus masih berikan, kita dapat pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, biarlah kita dapat doakan itu. Dan kita dapat menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Ya pemirsa, inilah yang menjadi nasihat bagi kita. Biarlah ini dapat menjadi berkat untuk kita masing-masing. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.